Selamat pagi netizen yang budiman. Ya, di video kali ini gue sebenarnya pengen nyoba nge-share sih, buku atau bacaan artikel 2 hari sekali dan gue nggak pakai ngedit, jadi let's say kayak one take one shoot lah. Jadi nanti gue rekam langsung gue upload gitu. Jadi untuk kesempatan kali ini gue bakal bahas, industri-industri apa aja yang bakalan hilang di 2030 gitu. Jadi gue sih ngambilnya dari Medium, teman-teman bisa baca di Medium, judulnya For Industry That Will Disappear Before the Year 2030, yang ditulis sama Levi Borba gitu. Jadi industri apa aja sih? Yang pertama dia bilang itu telemarketing. Ini gue bacain dikit ya, telemarketing gitu. Bahkan dia di sini dari Guardian itu pernah nge-publish artikel di 2017 bahwa 15 tahun lagi telemarketing itu 99% bakalan hilang gitu. Dan ini bakalan relate karena nanti telemarketing bakalan bisa diganti sama robot atau bot. Jadi seperti itu. Ya kan, dan dia juga bilang nih, nearly 70% of B2B buyer go online to search for business solution instead of waiting for a call. Jadi ya kita bisa lihat bahwa kalau misalnya dulu itu orang-orang nunggu nunggu di call baru beli, mau nggak beli gitu. Enggak, sekarang itu ya mereka kalau mereka pengen aja gitu. Toh sekarang advertising kayak di Instagram banyak, Facebook dan lain itu banyak. Jadi itu apa ya, nge-push mereka untuk beli itu lewat situ daripada lewat telemarketing lah. Ini yang perlu hati-hati gitu. Karena kenapa? Saat ini tuh masih ada sekitar 8.000 telemarketing companies di US. Gua atau nggak tahu di Indonesia seharusnya masih banyak ya. Kemudian permasalahannya adalah satu ini bakalan hilang. Tadi kalau misalnya kata Guardian 15 tahun lagi hilang dari 2017, which is ya tinggal 10 kurang 10 tahun lagi. Dan kemudian efektivitasnya gitu masih dipertanyakan gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya sekarang itu kalau kita mau nggak sih beli kalau di telepon gitu, sedikit kan, dan jangankan itu gitu, kita juga rada males kalau misalnya mendapatkan telepon dari nomor yang nggak kita kenal gitu. Gitu sih. Dan di sini sih kita juga bakal ngelihat gitu bahwa dia bilang bahwa telemarketing bakal berubah gitu dari apa, nawarin lu, misalnya dia tuh bilang nawarin lu kredit card, tapi nanti bakalan shifting ke untuk bayar bayar tagihan lo supaya lo nggak telat, dan itu bakalan diganti sama bot atau AI atau apapun itulah gitu. Jadi kayaknya bukan manusia lagi deh yang ngelakuin itu, dan ini sangat-sangat possible gitu. Gitu sih. Lah yang selanjutnya itu staff retail yang bakalan hilang. Lah ini ya kayak telemarketing gitu. Jadi staff retail bakal hilang karena kenapa? Sesimpel kasir-kasir itu bakal hilang gitu. Karena kenapa? Karena orang bakalan melakukan self service sendiri untuk pembayaran dan lain-lain. Ini bisa bisa kita lihat di Amazon Go. Jadi itu udah nggak ada kasir lagi. Jadi kemungkinan besar apakah bakal ada, bakal hilang? Ya bakal hilang gitu. Contohnya jalan apa, buka tutup tol gitu. Dulu mana ada orang kebayang kalau misalnya apa, si penjaga tolnya itu fungsinya bakal hilang, dan bener-bener hilang sekarang gitu. Gitu sih. Dan kalau misalnya kita ngelihat di beberapa tempat juga kayak gitu gitu. Contohnya di Cina gitu. Di Cina udah pakai vending mesin, bahkan lebih lebih sophisticated. Jadi staff retail kemungkinan kalau menurut gua pribadi ya itu nggak hilang 100% tapi berkurang, mungkin berkurang 50%. Kan masih butuh orang buat ngeletakin barang gitu, meskipun kita tahu bahwa di warehouse-nya Amazon itu sudah pakai robot, tapi tetap butuh orang anyway kan gitu. Lah yang selanjutnya ini relevan, yaitu staff banking. Jadi ya kita bakal tahu sekarang juga staff banking juga udah mulai berkurang kan. Jadi kayak frontlinernya lah, kayak misalnya bikin tabungan, ngambil uang, so on and so forth. Karena kalau misalnya ngambil uang aja udah diganti sama ATM, diganti sama m-banking kayak gitu gitu. Dan kalau misalnya sekarang pun kalau misalnya mau bikin apa, bikin tabungan pun gua kira 75% itu sudah online gitu. Karena gua kemarin nyoba bikin rekening baru gitu, ya daftar dulu dan di sana tinggal ngambil doang. Jadi apakah bakal hilang? Feeling gue bakal hilang juga sih, bank-bank frontliner di bank itu gitu. Kemudian, nah ini yang menarik yaitu travel travel agency gitu. Jadi kayak misalnya siapa ya di sini itu?
aduh ya travel agency lah gitu. Gua Panorama misalnya gitu kan. Itu kan travel agency itu juga diprediksi bakal hilang gitu. Karena kenapa? Karena kita sekarang dipermudah gitu dengan aplikasi ataupun website yang menawarkan bundling. Maksud gua misalnya gua kepingin ke Eropa jalan-jalan gitu. Jadi ya dia kesananya itu pakai apa, kemudian hotelnya apa, itu sudah ada yang sudah kita bisa lakuin sendiri, self-service sendiri lah gitu. Kalau saya dulu kan nggak bisa gitu. Dan kalau misalnya kita di kota tersebut pengen jalan-jalan juga ada apa ya? Kalau misalnya biasanya gue tuh ada walking tour-nya lah kalau saya di negara Eropa itu. Jadi ya lumayan lumayan independen. Kalau misalnya dulu, kalau misalnya membalik ke 10 tahun yang lalu lumayan susah gitu. Karena kenapa? Karena gini, kita nggak tahu tempatnya dan Google belum ada, jadi ya butuh travel agency. Kalau sekarang mah eh, udah udah nggak perlu lagi sih. Tapi mungkin ini masih ada niche market sih buat travel agency, misalnya buat apa, orang tua yang ya pengennya duduk kemudian ya tinggal berangkat doang, itu mungkin masih ada. Tapi bakalan berkurang sedikit demi sedikit gitu sih. Itu sih empat pekerjaan atau industri yang bakal hilang di 2030. Bagaimana menurutmu? Kalau kalian punya punya pandangan lain atau punya apa ya? Punya industri lainnya bakal hilang menurut kalian? Nah, silakan tinggalkan komentar di bawah. Thank you for watching. Ketemu lagi 2 hari lagi. Semoga gua rajin buat video ini dan selamat membaca. Yuk baca. Ciao.